Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan berkat-Nya yang kita rasakan sampai pada hari ini. Kita bersyukur juga karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti persekutuan ini dengan memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekalipun persekutuan saat ini dilaksanakan secara online. Untuk itu, marilah kita siapkan hati serta pikiran kita dalam persekutuan ini, dan kita akan membuka persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu memberkati kami, suatu kerinduan bagi kami untuk selalu mengucap syukur serta berterima kasih atas apa yang kami terima di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Begitupun saat ini Tuhan, kami ingin bersekutu, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati persekutuan ini dari awal sampai akhirnya, sehingga melalui persekutuan ini kami percaya di dalam situasi apapun, kami akan tetap dikuatkan dalam iman harap dan percaya kami kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, serta mampukan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur, doa permohonan dan pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti hadir dan memimpin langkah kita, serta tangan kasih-Nya selalu menyertai kita semua, seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Julia. Marilah kita memuji Tuhan melalui pujian Tiap Langkahku. Tangan kasih-Nya
Shalom saudara-saudara di GKI Sorogenen, kita ketemu lagi di dalam persekutuan ini. Masih ingatkah kita tentang khotbah Pendeta Henrikus beberapa minggu yang lalu tentang yakin akan janji pemeliharaan Tuhan? Nah, ini sambungannya. Kita akan bersama-sama, nanti kita akan belajar dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, kami yakin bahwa setiap langkah kita, Tuhan yang sudah atur. Bahkan ketika kami berbelok di luar rencana Tuhan, Engkau mengetahui dan mengembalikan kembali langkah-langkah kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Demikian juga saat ini Tuhan, kami ingin belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan, dan kami boleh melangkah di dalam rencana Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan dan belajar untuk mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini adalah di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini ayat yang indah sekali, sangat indah. Kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan di dalam Kristus pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan ini, kita akan bersama-sama melihat video. Video ini indah, tentang video animasi ya, tetapi sangat indah. Kita akan lihat bersama-sama video ini. Di dalam video ini kita akan lihat langkah-langkah kita. Ada langkah jejak-jejak kaki dan ada Tuhan Yesus menggandeng gitu ya. Ada jejak-jejak kaki. Mungkin saat ini ada Pak Setiabudi, ada Pak Budi Purnomo, ada Pak Johan, ada Bu Agnes, ada juga Ibu Kamino, Pak Katimin, dan saudara-saudara yang lain yang sedang di rumah. Mungkin ada yang sudah 60 tahun, ada yang 65 tahun, saya 50 berapa tahun, saya 51 tahun, 52 tahun ini. Mungkin banyak langkah-langkah yang kita buat, banyak jejak-jejak yang sudah kita tapai. Mungkin kita muter-muter, ada satu saat kita ketemu dengan, kok pernah ya kita mengalami ini.
Pernah lagi juga bertahun-tahun yang lalu, kita kok pernah ya mengalami ini, itulah jejak-jejak kita. Kalau kita boleh merenungkan, kita akan melihat bahwa sepanjang jalan kita, sepanjang jalan yang kita alami, ketika kita SD, SMP, universitas, bahkan sampai sekarang ini, kita akan tahu bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Even atau mungkin bahkan ketika kita tidak merasakan tangan Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, kalau kita lihat slide ini, Tuhan menggandeng kita. Ada satu saat juga kita mendapati di depan kita ada gunung yang tinggi. Bukan gunung beneran misalkan, gunung persoalan yang tinggi. Kita tahu gunung tinggi. Kita tahu di depan kita ada persoalan. Mungkin kalau kita melihat gunung tinggi, kita akan melihat kita nggak akan mampu menjalaninya. Nah, ini di dalam slide ini atau di dalam video tadi kita kata ada juga, aduh ada bukit tinggi, ada gunung tinggi. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong, gendong saya Tuhan. Pernahkah kita mengalami hal yang seperti itu? Tolong gendong Tuhan. Nah, di dalam video ini tadi juga dikatakan, Tuhan tolong gendong aku. Tetapi yang dilakukan Tuhan apa? Kita lihat slide berikutnya. Yang dilakukan Tuhan bukan menggendong kita, tapi malah naleni kita, ditaleni. Loh, kok enggak digendong Tuhan malah ditali? Kalau kita melihat tali itu, kita mengatakan apa? Kok talinya kecil? Apa kuat membawa saya naik gunung? Kita juga bisa ngomel, kok ditaleni Tuhan? Boyok saya atau punggung saya ini kalau ditaleni bisa nanti bisa kejepit loh. Kok ditali Tuhan? Banyak kok gitu ya. Padahal kita mintanya digendong tetapi Tuhan naleni kita. Nah, itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita minta digendong Tuhan tapi Tuhan tidak menggendong, malah naleni kita. Seakan-akan Tuhan memberikan satu beban lagi. Beban untuk menali kita. Tetapi ingatlah di slide berikutnya kita akan lihat ternyata di dalam tali ini ada Tuhan yang pegang. Tuhan tarik dan dia katakan apa? Ikuti jejak kakiku. Ternyata Tuhan sudah mendaki lebih dahulu. Ikuti jejak kakiku. Aku sudah mendaki lebih dahulu. Ada banyak hal yang sudah aku singkirkan. Kamu pasti bisa, ikuti langkahku. Aku nggak akan kepeleset gitu ya. Saya juga kalau naik bukit bersama dengan Ajun gitu. Dia duluan lalu ikuti langkah saya gitu. Kenapa harus diikuti langkahnya? Karena dia sudah menemukan batu-batu yang nggak licin supaya saya ikuti. Ketika itu saya berbelok tempat yang lain bisa kepleset. Tetapi andai kata kepleset sekalipun, ada tali ternyata. Fungsi tali itu adalah untuk selalu terikat kepada Tuhan. Satu saat kita naik gunung terpeleset, kita mungkin akan jatuh. Tetapi ingatlah bahwa jatuh itu tidak akan berbahaya karena apa? Talinya itu yang satu terikat di pinggang kita, tali yang satu terikat di pinggangnya Tuhan Yesus. Kita mungkin jatuh tapi tidak akan sampai mati gitu. Kenapa? Karena ada satu tali yang lain terikat di tubuhnya Tuhan Yesus. Untuk kita boleh lagi. Nah, ini ada kata-kata yang indah kalau kita lihat di slide-nya itu. Ikuti jejak kakiku dan naiklah, aku akan menuntunmu dengan aman. Kamu akan pasti dapat melakukannya dan kamu akan sampai puncak dan engkau akan bertambah kuat. Nah, di slide-nya itu indah sekali. Kamu akan bertambah kuat. Ada satu hal tahun 2009 gitu ya. 2009 saya pernah mengalami banyak sekali hal. Bertumpuk-tumpuk, bahkan sangat luar biasa gitu ya, tumpuk-tumpukannya. Waktu itu saya selalu share kepada teman-teman grup. Nah, ada salah satu teman namanya Samuel Franklin. Dia hanya mengatakan, dia panggil saya bukan Yulia tapi Joli gitu. Dia mengatakan apa? Yang kamu alami itu apakah membunuhmu, membuatmu kamu mati? Ya enggak sih, saya jawabnya begitu. Enggak membunuhku gitu. Nah, dia mengatakan apa? Ingatlah satu hal, bahwa segala sesuatu
yang itu tidak membunuhmu, ingatlah bahwa itu membuatmu makin kuat. Itu yang dikatakan Samuel Franklin kepada saya. Bahwa segala sesuatu yang tidak membunuhmu, itu akan menjadikanmu lebih kuat. Nah, kata-kata itu yang saya pegang. Bila saya mengalami banyak hal, kalau itu tidak membuatku mati, itu akan membuatku lebih kuat. Itulah yang menguatkan saya sampai saat ini. Segala sesuatu diizinkan untuk saya alami, dan saya tahu bahwa itu akan membuat saya lebih kuat. Nah, saat itulah sampai sekarang ini saya ada karena ada teman-teman yang mengingatkan saya itu. Nah, terus saya juga mengatakan, aduh sebentar lagi saya mati gitu kan. Bisa ini hampir-hampir mati. Dia katakan, jangan mati dulu, kamu belum mencoba satu makanan yang enak di Jakarta. Ke Jakarta lah, coba ini dulu gitu ya. Sebelum kamu mati, kamu mesti makan ini. Ada kata-kata yang kadang-kadang nganyelke, kadang-kadang lucu, tapi itulah yang membangun kita. Sama seperti ini. Tuhan izinkan itu dan lakukan, ngaleni kita, itu dikatakan apa? Sampai engkau ke puncak, itu akan membuatmu tambah kuat. Itu yang dikatakan Tuhan. Segala sesuatu diizinkan Allah sampai batasnya dan itu dibuat kita untuk menjadi kuat. Sama seperti firman tadi, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah bahwa segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk suka, termasuk duka, termasuk tawa, termasuk tangis, termasuk tadi lagunya Bu Agnes, gelombang yang menakutkan, itu semua dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Jalan Serta Yesus. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, bahkan janji-Mu Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah kami boleh mengingat hal-hal yang seperti itu Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama menyatukan hati untuk memohon kepada Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan
memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sedang lemah tumbuh. Kami berdoa untuk Bapak Adi Sunarto, kami berdoa untuk Ibu Waliem, kami berdoa untuk Pak Heru, kami berdoa untuk Ibu Sisraino, Ibu Suhardi, Tante Sinwa, Ibu Suratmi, dan Ibu Kamiem. Tuhan, mereka sedang merasakan usia lanjut, juga tubuh semakin lemah. Mohon Tuhan menyertai, mohon Tuhan memberi kekuatan, dan mohon Tuhan melimpahkan damai sejahtera-Mu kepada mereka semua. Sehingga Tuhan mungkin di dalam kelemahan tubuh, di dalam kesakitan, mereka boleh mengandalkan akan pertolongan Tuhan dan boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Biarlah Tuhan juga menolong negara ini Tuhan, baik dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong Pak Presiden Jokowi hingga sampai RT RW. Semuanya Tuhan Engkau pakai. Berilah hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memimpin dengan baik dan menolong kami untuk menjadi negara yang sejahtera dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan pada hari ini. Kami berdoa untuk GKI Sorogenen, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan setiap saat di tempat GKI Sorogenen, dan kami bersyukur untuk kemurahan-Mu kepada GKI Sorogenen di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mau bersyukur dan berdoa. Amin.